Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami datang beribadah dan juga dapat mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau tolong setiap kami, sehingga kami boleh mengerti apa maksud dari firman Tuhan, sehingga kami tahu apa yang harus kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua yang hadir mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada bulan ini Saudara kita sudah melewati rangkaian Paskah. Dan tentu Saudara ya, kita juga sudah diingatkan dalam rangkaian Paskah tersebut tentang kasih daripada Tuhan Yesus yang begitu besar dalam hidup kita semua umatnya. Kita yang berdosa ini, Tuhan rela mati dan Dia mengalami penderitaan yang begitu berat. Sehingga kita ini dibenarkan, kita ini dikuduskannya, dan kita ini diselamatkannya dari hukuman atas dosa-dosa kita. Lalu saudara, apa langkah berikutnya yang seharusnya kita lakukan sebagai orang percaya? Ketika kita menyadari bahwa oleh karena iman kepada Kristus yang telah mati, yang telah menderita sengsara supaya dosa-dosa kita diampuni. Lalu apa langkah selanjutnya setelah kita percaya kepadanya? Maka apa yang harus kita kerjakan sebagai orang yang diselamatkan? Saudara, oleh karena itu dalam 2 bulan ini gereja kita akan melanjutkannya tentang belajar menjadi serupa Kristus. Karena inilah langkah lanjutan kita saudara. Kalau kita sudah percaya, kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita sudah diampuni dosa-dosa kita, maka perjalanan kita itu harus dilanjutkan menjadi seorang murid. Yang murid itu menyerupai gurunya, yaitu Kristus, menjadi serupa Kristus. Saudara, menjadi serupa Kristus adalah kata yang sering kita dengar, bukan? Tapi pertanyaannya, serupa Kristus seperti apa? Nah, bersyukur saudara ya, paling tidak dalam 2 bulan ini kita akan membahas sedikit lebih detail saudara ya, tentang serupa Kristus dalam hal apa. Dan minggu ini kita belajar serupa Kristus dalam kasih-Nya atau mengasihi seperti Kristus. Mari kita membaca dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21 dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang membawa Alkitab boleh membacanya secara bergantian dengan saya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21. Saya akan membaca lebih dulu baru kemudian Bapak Ibu Saudara secara bertanggapan dengan saya. Ayat 7. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya
pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita mengetahui atau mengenali orang Indonesia kalau ketemu di luar negeri? Ya, bagi yang sering ke luar negeri ya. Bagaimana kita tahu bahwa orang tersebut adalah orang Indonesia? Nah, biasanya kayak apa? Bajunya yang norak gitu ya, kayak mirip-mirip gitu ya. Kalau dia ngomong bahasa Indonesia langsung ketahuan gitu ya. Tapi kalau dia enggak ngomong, apalagi kalau di luar negeri biasanya orang Indonesia itu tiba-tiba pintar bahasa Inggris gitu ya. How are you? Orang mana ini gitu ya. Nah, ada satu kisah Saudara, restoran di Eropa, ini dia tulis ya di internet kisahnya. Jadi restoran ini punya cara mengenali orang Indonesia yang makan ke restorannya. Nah, jadi ini enggak tiba-tiba begitu Saudara, ini ada pengalamannya dia. Nah, jadi satu kali ceritanya ada orang Indonesia, tapi belum tahu ya, restorannya ini belum tahu ini orang Indonesia. Makan, dia nginep di satu hotel, kemudian biasa pagi itu ada makan buffet gitu ya. Nah, buffet itu kan makanan bebas ambil ya, pokoknya sepuasnya sampai kenyang. Lalu kemudian ketika ada serombongan orang ini datang makan gitu ya, mereka itu bawa telur yang rebus itu tapi utuh itu Saudara ya, telur rebus itu ke mejanya cukup banyak gitu ya. Lalu kemudian setelah bawa itu, setelah selesai makan, pelayannya ini kan mau bersihin meja. Mereka kaget gitu ya, ternyata telur itu gak ada sisanya, kulitnya pun gak ada. Jadi bilang pelayannya, ini orang dari mana ya, makan telur sama kulit-kulitnya. Kaget deh gitu ya. Akhirnya dia masih nginep di situ, besoknya kemudian makan lagi gitu ya. Bawa lagi telur rebus, ini suka telur rebus rupanya gitu ya. Banyak bawa ke meja, pas mau dibersihin, kulitnya pun gak ada. Wah, hebat kali ini, coba tanya ini dari bangsa mana ini kalau makan telur sampai sama kulitnya dimakan gitu ya, gak ada sisanya. Lalu kemudian pas mau keluar ditanya sama petugas restorannya. Excuse me gitu ya, bahasa Indonesia aja Saudara ya, saya gak bisa bahasa Inggris. Dari mana asalnya gitu ya. Oh, kami dari Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Oh, Indonesia katanya. Wah, Anda hebat sekali di Indonesia kalau makan telur sama kulitnya gitu. Langsung bilang ini, oh bukan katanya. Ini saya biasa gitu ya. Kalau ada yang lebih, biasa saya masukin kresek gitu, bawa ke kamar. Ternyata Saudara, ada satu kebiasaan yang bagi orang Eropa itu aneh gitu ya. Yaitu memasukkan makanan ke kresek gitu, terus dibawa buat cemilan di kamar. Gitu. Nah rupanya di Indonesia ini banyak kebudayaan begini Saudara. Kalau ada makan makanan apalagi gratis gitu ya. Wah, kalau nggak ada tas kresek, tas bermerek pun jadi gitu ya. Masukin makanan, masukin gitu ya. Dan rupanya ini jadi satu budaya yang bagi orang Eropa aneh. Nah sehingga waktu itu restoran itu bilang begini, oke, sekarang kami paham. Pokoknya kalau ada orang pesen telur, terus nggak ada kulitnya tersisa. Nah orang Indonesia. Nah itu Saudara, bagaimana restoran itu mengenali orang Indonesia. Tentu Saudara, kalau Saudara kapan-kapan ke sana, jangan begini Saudara, supaya nggak dikenali. Malu-maluin nanti orang Indonesia. Nah Saudara, itu cara restoran ini mengenali bahwa orang ini adalah orang Indonesia. Namun pertanyaannya gini Saudara, kalau kita ini orang Kristen, sebenarnya bagaimana sih cara orang mengenali kita, sekalipun kita ini enggak ngomong, saya ini orang Kristen. Bagaimana mereka bisa tahu, wah dia ini orang Kristen, dia ini pengikut Kristus. Apakah misalnya Saudara harus keluarkan dompet gitu ya, tunjukkan KTP, ini KTP saya Kristen gitu ya,
Protestan. Baru orang bilang, oh kamu orang Kristen. Apakah ini berarti saudara, orang yang menunjukkan KTP-nya Kristen, dia adalah orang Kristen yang sejati? Nah saudara belum tentu saudara ya. Bisa jadi KTP-nya Kristen, tapi sebenarnya dia itu bukan Kristen agamanya. Ya KTP-nya aja yang Kristen. Apakah mungkin saudara mengenali orang Kristen itu misalnya dari aksesorisnya. Oh dia ada kalung salibnya gitu ya. Lalu kemudian, oh dia berarti adalah orang Kristen. Tentu yang maksud saya Kristen sejati saudara. Oh mungkin saja saudara ya, dia lambang salib dia memang Kristen secara KTP-nya. Tetapi belum tentu dia adalah orang Kristen sejati dari aksesorisnya saja. Bisa jadi saudara ya, dia hanya istilahnya pakai itu supaya jualannya laku. Belakangan bahkan saya sering dengar kisah ada orang Kristen juga pakai kerudung supaya bisa beli takjil gitu. Karena katanya sekarang kita lagi war gitu. Belum tentu saudara aksesoris itu menunjukkan dia Kristen. Apakah kalau kemudian dia setiap minggu datang ke gereja, lalu kita bisa dibilang dia adalah Kristen yang sejati. Saya pakai kata sejati saudara ya, karena Kristen itu beda dengan Kristen yang sejati. Belum tentu saudara, mungkin dia hanya sekedar Kristen, tapi bukan Kristen yang sejati. Mungkin aja saja dia hanya datang ke gereja, ia datang seperti mau nonton sesuatu. Bukan beribadah, bukan menyembah Tuhan. Tentu saja ini bukan kategori Kristen yang sejati. Saudara. Atau mungkin bahkan dia terlibat pelayanan sebagai anggota pengurus atau bagaimana saudara. Apakah ini menunjukkan bahwa dia pasti Kristen yang sejati? Belum tentu saudara. Bisa jadi banyak orang melayani atau terlibat dalam sesuatu namun dengan motivasi yang keliru saudara. Sehingga bukanlah Kristen yang sejati yang ada maksud tertentu untuk melakukannya. Nah sehingga saudara bagaimana cara kita untuk mengenali orang Kristen yang sejati ini saudara, pengikut Kristus yang sejati. Surat 1 Yohanes ini menyatakan bahwa sebenarnya ciri orang Kristen sejati itu adalah kasih. Sehingga saudara, kasih ini merupakan hal yang harus ada dalam diri orang Kristen. Kalau dia tidak ada kasih, maka dia tidak bisa disebut sebagai orang Kristen. Istilahnya saudara, orang Kristen mungkin tidak pakai kalung salib. Orang Kristen mungkin saudara ya dia pasti datang beribadah kepada Tuhan saudara ya. Tapi meskipun itu bukan cirinya, tapi saudara yang menjadi ciri utamanya yang tidak boleh tidak ada adalah dia itu punya kasih saudara ya. Orang Kristen bisa tidak punya gedung gereja, tapi dia punya kasih, dia menyembah Allah, dia beribadah, dia adalah orang Kristen yang sejati. Namun saudara, kalau kita bicara tentang kasih, kasih itu banyak sekali saudara. Kasih ini bukanlah sesuatu yang istilahnya punya orang Kristen. Bukankah kita sering dengar di luar sana juga banyak kasih? Ketika bicara tentang mengasihi, bukankah penganut agama lain juga tahu tentang kasih? Tapi dia bukan pengikut Kristus tentunya. Bahkan orang yang tidak beragama itu tahu caranya mengasihi. Bahkan saudara, terkadang kalau kita baca di berita gitu ya, kasihnya atau kebaikannya daripada orang yang tidak beragama, ini bahkan orang bisa nilai kok lebih baik ya daripada orang yang beragama, bahkan lebih baik daripada orang Kristen. Nah saudara, bahkan seorang penulis pernah menulis satu kalimat begini, everyone need to be loved. Setiap orang itu butuh dicintai, dikasihi. Sehingga kasih ini saudara adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang umum terjadi. Bahkan ada seorang penyair berkata, dunia tanpa kasih itu hambar. Nah saudara, sehingga kasih ini adalah sesuatu yang biasa orang lakukan, bahkan bukan pengikut Kristus pun lakukan bisa. Lalu kenapa di sini Yohanes mengatakan, kalau dia mengasihi sesama, berarti itu menunjukkan dia mengenal Allah. Orang yang mengasihi itu berarti lahir dari Allah. Padahal kenyataannya kita lihat, banyak orang melakukan kasih, tapi dia tidak percaya Tuhan. Nah sehingga saudara kita bisa simpulkan, Yohanes waktu itu bicara tentang kasih yang berbeda. Kasih yang tidak sama dengan kasih yang ada di dunia ini. Atau kasih yang pernah kita dengar di dunia ini.
Suatu kasih yang different kind, saudara, suatu yang berbeda. Suatu yang tidak sama, bagaimana cara dunia mengasihi berbeda dengan cara Kristus mengasihi, dengan cara Allah mengasihi. Motivasi dunia mengasihi berbeda dengan motivasi Allah mengasihi. Bahkan kasih itu sendiri berbeda daripada kasih dunia ini. Nah, kasih seperti apakah itu, saudara? Kalau hari ini kita mau mengasihi, maka kita harus tahu dulu kasih seperti apa yang dibicarakan Yohanes, sehingga kita bisa mengasihi dengan kasih yang benar, kasih yang sejati. Saudara, kalau kita baca ayat 7-8, di sana kita menemukan bahwa Yohanes sedang membicarakan kasih itu sebagai identitas Allah. Sehingga dia berkata, Allah adalah kasih. Dia katakan dalam ayat 7 dan 8, saudara ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak kenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, saudara, ini menarik, God is love, saudara ya. Allah adalah kasih, bukan kasih adalah Allah, saudara. Yohanes di sini sedang mengingatkan kepada murid-muridnya atau mungkin pembacanya, saudara ya, bahwa setiap orang percaya itu harus memiliki kasih dan mengasihi. Tapi kasih seperti apa? Yaitu kasih yang identitasnya itu melekat pada Allah. Allah itu adalah kasih itu sendiri. Sehingga saudara, ini dimaksudkan adalah ketika seseorang ingin mengasihi, maka kasih itu tidak bisa terlepas dari identitas Allah. Makanya dia katakan di awal, kasih orang yang mengasihi itu lahir dari Allah. Sehingga saudara, kita tidak bisa bicara tentang kasih yang sejati kalau kita tidak kenal Allah. Kasih yang sejati itu keluar atau lahir dari Allah. Karena Allah adalah kasih. Allah adalah kasih ini, saudara, sehingga kasih itu keluar dari Allah. Sehingga siapa yang mengasihi itu dia juga lahir dari Allah. Sehingga pengenalan akan Allah ini terkait dengan kasih yang sejati. Sehingga saudara, kita tidak bisa bilang begini, saudara. Sudahlah, kita itu yang penting baik aja. Yang penting kita kasihi orang gitu ya, bantu orang, tolong orang. Tapi kenal Allah, aduh ngapain gitu ya. Ngapain pusing-pusing belajar tentang siapa Allah. Apa yang dia lakukan, sudah yang penting kita jadi orang baik aja lah. Orang yang mengasihi. Saudara, ini bukan kasih yang sejati. Kasih yang sejati itu bersumber dari pengenalannya akan Allah. Siapakah Allah itu? Sehingga saudara, ketika bicara tentang kerohanian kita, saudara, orang yang mengasihi itu dia adalah orang yang rindu semakin mengenal Allah. Nah, ketika dia rindu mengenal Allah, saudara, maka dia tentu cari informasi itu, saudara. Baik ketika dia ke gereja, baik ketika dia baca firman Tuhan, baik ketika dia berrelasi dengan Tuhan dalam saat teduhnya. Dia selalu berusaha untuk mengenal Allah sebagaimana yang dinyatakan, saudara. Dia berusaha rindu menjaga relasinya dengan Tuhan. Dan dari sanalah dia baru tahu bagaimana cara mengasihi, yaitu ketika dia mengenal Allah. Sehingga saudara, kasih yang sejati itu bukan bicara seperti kasih ini, saudara ya. Ya enggak apa-apa gitu ya. Ada dosa sedikit-sedikit enggak apa-apa, kita kan baik gitu ya. Kita orang Kristen harus kasih. Saudara lihat, saudara kenal Allah gitu ya. Bukankah Allah itu mengasihi kita, tapi dia katakan dia membenci dosa. Bukankah Allah juga punya hukum-hukum, dia juga punya batasan-batasan, saudara. Sehingga kasih itu bukan kasih yang sembarangan, tapi kasih yang melekat pada identitas Allah. Sehingga saudara, tidak bisa kita bilang, yang penting saya kasih gitu ya. Kadang-kadang orang ibaratkan kasih Tuhan itu seperti seorang kakek ya. Seorang kakek yang cucunya bandel gitu ya. Lalu kemudian ya karena dia kasih, ya sudah enggak apa-apa gitu ya. Enggak usah dihukum, enggak usah dikasih tahu, biarin, biasa gitu ya. Maksudnya itu dimaklumi. Saudara, kalau kenal Allah, maka kita tidak akan mengasihi dengan cara seperti ini. Karena identitas Allah sudah jelas bahwa Allah mengasihi, namun dia membenci dosa. Namun juga bukan berarti dia seperti polisi, saudara ya. Yang pokoknya kamu bersalah, kamu harus dihukum. Tidak juga seperti itu, saudara. Kalau kita mengenal Allah, maka kita akan sadar sekalipun Allah itu tegas terhadap hukum-hukumnya, namun dia juga adalah Allah yang bersedia mengorbankan dirinya demi supaya orang yang dikasihinya itu selamat. Demi supaya orang yang dikasihinya itu berubah. Dia rela tegas, dia rela keras, saudara.
demi kebaikan daripada orang tersebut. Dia bukan Allah yang memaklumi dosa, memanja-manjakan, saudara. Nah sehingga saudara, kasih yang sejati itu bicara tentang orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah. Semakin dia kenal Allah, maka dia semakin paham apa itu kasih yang sejati. Sehingga tanpa pengenalan akan Allah, tidak mungkin seseorang itu bisa mengasihi dengan baik, dengan benar. Kalau dia mengasihi tanpa pengenalan akan Allah, yaitu kasih dunia ini, saudara ya. Dia kasih yang didorong karena apa, saudara? Oh, karena saya ingin saya jadi orang baik, ya. Bukan karena Allah, identitas Allah, bukan. Oh, dia mengasihi mungkin ada maksud dan tujuannya. Oh, saya baik supaya nanti dia baik sama saya. Ini kasih dunia ini, saudara. Ini biasa ada di dunia ini. Tetapi kasih yang sejati yang dibicarakan Yohanes adalah kasih yang melekat pada identitas Allah. Bagaimana Allah mengasihi, dia belajar dari sana. Itu adalah kasih yang sejati. Semakin kita kenal Allah, semakin kita tahu kasih yang sejati itu. Jadi saudara, mari kita sungguh-sungguh mengenal Allah kita. Sehingga kita tahu bagaimana mengasihi dengan benar. Bukan mengasihi seperti dunia ini, saudara. Tapi mengasihi dengan kasih yang sejati. Yaitu identitas Allah itu adalah kasih itu sendiri. Dan menarik saudara, Yohanes ini mengatakan God is love. Allah adalah kasih, bukan kasih adalah Allah. Kenapa saudara? Karena kalau ini dibalik, maka yang menjadi terutama itu adalah kasih, bukan Allah. Nah dunia pakai kasih seperti ini saudara. Dah yang penting kita mengasihi gitu ya. Allah maklum. Kasih yang menjadi terutama. Bahkan banyak orang demi cinta, demi kasih, dia meninggalkan Allah. Berapa banyak anak-anak muda yang karena cinta meninggalkan Allah, mengabaikan Tuhan. Saudara, itu bukan kasih yang sejati. Berapa banyak demi cinta uang, kita misalnya gitu ya. Karena mencintai dirinya, itu kasih juga saudara. Tapi itu bukan identitas Allah. Itu bukanlah kasih yang sejati. Makanya di Yohanes sebelumnya dia katakan, jangan kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Yohanes dengan tegas, kasih itu banyak. Tetapi kasih yang sejati itu erat kaitannya dengan identitas Allah dan sifat-sifat Allah. Mari saudara kita koreksi kasih kita. Apakah kasih kita sudah sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Lalu bagian kedua yang Yohanes mau katakan tentang bagaimana kita mengasihi dengan kasih yang seperti apa. Yang kedua di ayatnya yang ke-9 saudara, Yohanes mengatakan begini. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi, tapi Allah telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, ciri khas kasih yang sejati yang kedua itu adalah saudara, kasih itu dinyatakan. Dinyatakan saudara artinya itu menjadi sesuatu yang nyata. Bukan hanya konsep, bukan hanya pengetahuan, bukan hanya sekedar identitas, oh saya kasih gitu ya. Karena Allah saya adalah kasih. Saya tahu kasih yang sejati itu seperti apa. Adalah kasih yang menaati hukum-hukum Allah gitu ya. Kasih yang sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi tidak dinyatakan pada orang lain. Ini juga keliru saudara. Yohanes bicara tentang kasih itu kasih yang nyata. Dan menariknya saudara, ketika Yohanes bicara tentang kasih yang nyata, dia tunjukkan kasih Allah yang paling jelas terlihat. Yaitu kasihnya yang terbesar. Ketika Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ini kasih yang nyata kata Yohanes. Ini kasih di mana kita melihat Allah itu menyatakannya dengan sebuah pemberian. Dia memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus bagi kita supaya kita yang seharusnya binasa tapi kemudian beroleh hidup yang kekal. Ini adalah pemberian terbesar saudara dari Allah bagi kita. Ini adalah kasih yang terbesar. Saudara, kalau ditanya pada kita pernah memberi, seberapa besar kita pernah memberi saudara? Ada saudara di sini yang pernah memberi, coba pikir, pemberian terbesar apa yang pernah saya berikan buat orang lain, atau buat gereja, atau buat yayasan? Apa saudara? Mungkin bukan hanya dalam jumlah uang saudara ya, atau tenaga. Pemberian terbesar apa yang pernah saudara berikan kepada
orang lain atau sebuah organisasi atau sebuah yayasan. Pengorbanan apa? Ya, mungkin ada yang pernah donor organ mungkin gitu ya. Ini bisa pemberian besar juga ya. Memberikan organ tubuhnya, entah ginjalnya, ada gitu saudara. Ini bisa kita kategorikan juga pemberian yang cukup besar. Namun saudara, ini sangat jauh berbeda ketika bicara tentang apa yang diberikan oleh Allah saudara. Bahkan saya pernah dengar kisah saudara ya, ada satu orang tua membelikan anaknya itu mobil Ferrari gitu ya. Wah, ini mobil puluhan miliar. Lalu temannya bilang, wah ini papamu baik sekali, papa paling baik di dunia. Dia bisa kasih kamu mobil puluhan miliar gitu. Tapi dari sudut pandang papanya biasa aja. Orang uangnya triliunan gitu ya. Bisa membelikan itu biasa saja, bukan pengorbanan. Tapi bagi orang lain tuh kayaknya besar gitu ya. Nah tapi berbeda sekali ketika Allah memberikan anaknya yang tunggal itu bagi manusia itu saudara, kasih yang terbesar itu. Apa saudara? Dia berikan anaknya yang tunggal. Nah saudara, kata tunggal ini sebenarnya menarik saudara. Kata tunggal di sini bukan hanya bicara jumlah, artinya satu-satunya saudara. Ya satu-satunya aja itu juga sudah susah saudara. Kalau saudara punya satu-satunya barang, apalagi anak, itu mau dikasih ke orang lain, itu gak gampang saudara ya. Ya kecuali orang tuanya gak benar gitu ya. Gampang ngasih anak tunggal lagi gitu. Tapi tunggal dalam bahasa aslinya di sini ini menariknya saudara. Bukan hanya jumlah tapi unik. Sehingga ini unik anak tunggal Allah ini sesuatu yang unik yang tidak ada gantinya. Dan yang bahkan tidak akan pernah ada lagi. Sehingga ketika dia berikan ini, dia tidak akan ada lagi gantinya. Satu-satunya yang tunggal, yang unik, yang tidak ada samanya saudara ya. Kalau kita kasih barang kita cuma satu, tapi kita masih bisa beli di lain, itu gampang saudara. Tapi ketika ini sesuatu yang tidak ada gantinya dan tidak akan pernah ada lagi. Saudara gak gampang, apalagi itu seorang anak. Tadi pagi saya cerita ya di Kebaktian 1, istri saya itu dulu punya anjing itu anaknya banyak gitu ya, beranak 7. Nah waktu kami mau pindah bingung bawanya ya 7 ekor anak anjing ini bawa gimana caranya. Akhirnya kami mau gak mau harus berikan ke orang lain gitu, dibagi-bagi gitu. Pikir saya sudah bagi sembarang aja gitu ya, siapa yang mau ambil. Dia bilang oh gak bisa, dia bilang. Harus diwawancarai dulu siapa yang mau ambil ini gitu ya. Dia gak boleh misalnya ngambil ini untuk dipotong, oh jangan gitu dia bilang. Ngambil ini nanti gak dirawat, gak dikasih makan. Ngambil ini harus divaksin gitu ya, dirawat dengan baik gitu ya, dengan cinta. Jadi dia gak bisa langsung kasih, dia survei dulu orangnya siapa. Wah saya pikir ngasih anak anjing aja bisa kayak gitu ya. Kalau saya pikir ya sudahlah dikasih ya sudah gitu. Tapi bisa sedetil itu sudah. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi. Dia punya anak anjing itu saudara ya. Dia sangat mengasihinya. Saudara, Kristus itu waduh saudara tidak bisa dibandingkan dengan anak anjing saudara. Kristus ini bicara tentang pribadi yang unik Tuhan. Yang bernilai bahkan dibandingkan manusia saja tidak bisa dibandingkan saudara. Dia sesuatu yang bernilai. Tapi itu diberikan kepada kita orang berdosa. Dan saudara jangan bayangkan diberikannya itu ya seperti kita. Kalau tadi ya semua cerita tentang anak anjing itu dia ngasih orang. Dia mau pastikan bahwa anjingnya ini dipelihara dengan baik. Nah saudara bayangkan Tuhan itu memberikan anaknya. Itu bukan untuk diperlakukan dengan baik saudara. Tapi untuk disiksa, untuk dianiaya, untuk dibunuh bahkan disalibkan. Bagaimana saudara ketika dia tahu bahwa anaknya yang tunggal yang unik ini diberikan kepada kita. Supaya kita beroleh hidup, dosa kita diampuni. Tapi untuk menjalani itu dia harus mengalami penderitaan bahkan kematian. Saudara karena itu Yohanes bicara inilah kasih itu. Tidak ada kasih di dunia yang seperti ini. Kasih di dunia ini rata-rata kasih yang self-center, berpusat pada diri. Kalaupun dia mengasihi, dia pasti memperhitungkan apa dampaknya buat saya. Sehingga tidak heran hari ini saudara banyak suami misalnya mengasihi istrinya karena dia rasa ada manfaatnya. Atau istri mengasihi suaminya karena dia rasa ada manfaatnya. Gitu ya. Tidak heran kalau ada peribahasa, ada uang abang disayang. Kalau nggak ada, ditendang gitu ya. Ini kasih dunia saudara, kalau ada manfaatnya gitu ya, dikasihi. Tapi saudara kasih Allah tidak demikian. Bahkan dia rela berkorban demi kehidupan. Sehingga kasih ini bicara kasih yang nyata.
Kasih yang punya tujuan yaitu supaya kehidupan orang yang dikasihi itunya memiliki kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang kekal, saudara. Sehingga ketika bicara misalnya ya, saudara, kasih yang sejati ini tidak hanya seperti memanjakan anak gitu, saudara, apa aja diturutin. Tapi kasih ini juga memikirkan bagaimana kehidupannya kelak. Sehingga kasih yang sejati ini kadang-kadang, saudara, Alkitab katakan, engkau kukasihi maka engkau kupukul dan kuhajar. Supaya hidupnya di masa depan lebih baik. Karena banyak hari ini dunia mengajarkan itu dikasihi, disayangi, tapi mereka tidak sadar bahwa masa depan mereka hancur ketika memanjakan kita, ketika mentoleransi apa yang mereka lakukan dengan alasan kasih. Tetapi kasih yang sejati ini adalah kasih yang rela berkorban bahkan supaya hidup orang yang mereka kasihi itu menjadi hidup yang baik, saudara ya. Hidup yang berkemenangan. Oleh karena itu saudara ya, orang tua kadang harus berani tega juga gitu saudara ya. Rela menahan deritanya, sebenarnya dia tidak tega. Tapi demi anaknya ini baik gitu ya. Dia tega, dia tegas ya. Mau ujian, orang tua bisa didik mereka bagaimana jujur itu berjuang, berusaha gitu ya. Jangan malah dibantu-bantuin gitu ya. Supaya hasilnya baik tapi kerjaan mamanya gitu ya. Ajar mereka saudara supaya kehidupan mereka di ke depan itu baik. Ini yang Yesus lakukan. Dia rela berkorban supaya kita ini beroleh hidup. Bahkan dia rela memberikan nyawa. Inilah kasih yang sejati itu saudara. Kasih yang punya tujuan yang indah, yang mulia. Saudara, hari ini koreksi kasih kita. Entah kepada keluarga, entah kepada orang lain. Apakah kasih kita ini punya satu perspektif bahwa mereka akan punya kehidupan yang baik. Dan bukan hanya kehidupan di dunia ini yang baik, tapi kehidupan kekal. Apakah mereka sudah punya Yesus Kristus? Apakah mereka di dalam menjalani kehidupan ini mereka sudah punya satu pegangan. Inilah kasih sejati itu, sudah kita memperhatikan hidupnya, bukan hanya menyenangkan dia di saat ini saja dengan satu maksud tertentu. Yang penting kita dapat manfaat, bukan. Kasih yang sejati itu juga memikirkan bagaimana kehidupan orang yang kita kasihi. Saudara, inilah yang dituliskan Yohanes. Dan yang ketiga saudara, yang Yohanes tuliskan tentang kasih ini, dia bicara tentang kasih Yesus ini. Kasih Allah yang telah mengutus anaknya dan anak yang tunggal ini mati untuk kita. Maka kasih ini menggerakkan kita untuk mengasihi orang lain. Inilah saudara yang dikatakan di ayat 19 demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara, inilah kasih sejati itu saudara. Kasih yang bukan supaya, tapi kasih yang karena. Saudara, hari ini banyak dunia mengasihi dengan kasih yang supaya. Kasih itu ibarat invest katanya gitu ya. Supaya nanti kita menerima upahnya gitu. Kasih itu seperti bisnis gitu saudara. Supaya kita juga bisa menerima apa yang baik. Supaya gitu ya. Oh, saya melayani dia dengan baik supaya nanti dia layani saya. Sehingga apa yang terjadi saudara? Banyak akhirnya terjadi permasalahan. Kenapa saudara? Oh, saya tidak mau mengasihi dia aja nggak mengasihi saya. Karena kasihnya supaya saudara. Tetapi ketika bicara tentang kasih yang sejati ini kasih tidak melihat siapa yang kita kasihi. Kenapa saudara? Karena Yohanes mengatakan kita mengasihi, itu bukan kita yang mengasihi. Tapi Allah yang mengasihi kita. Sehingga ketika kita bisa mengasihi orang, itu karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Alasan kita mengasihi orang lain, peduli pada orang lain, menolong orang lain, berbuat baik pada orang lain, itu karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara, ini kasih yang sejati. Ini yang Yohanes bicarakan sebagai kasih orang Kristen, saudara, yang berbeda dengan kasih yang ada di dunia ini. Saudara, ada satu kisah saudara ya, tentang 3 orang murid yang berhasil dalam pelajarannya di sekolah ya. Murid ini anak-anak saudara ya, berhasil dalam pelajarannya di sekolah. Lalu kemudian 3 murid ini diwawancarain gitu ya. Murid pertama ditanya, "Nak, kamu kok bisa dapat nilai bagus? Apa yang mendorong kamu?" Lalu kemudian si anak ini menjawab, "Oh, saya itu takut kalau nanti nilai saya jelek gitu ya. Orang tua saya marah, dia akan hukum saya, dia pukul saya mungkin. Mungkin saya nggak dikasih uang jajan, mungkin saya akan
tidak boleh nonton TV mungkin. Dia membayangkan hukuman-hukuman itu, lalu dia kemudian belajar dengan baik. Lalu dia punya nilai yang baik. Oke gitu ya. Lalu murid yang kedua dipanggil, ditanya, apa yang memotivasi kamu sehingga kamu bisa punya nilai yang baik? Murid yang kedua bilang, oh orang tua saya janjikan saya hadiah. Hadiah yang mahal, hadiah yang bagus. Sehingga saya membayangkan hadiah itu memberi saya semangat gitu ya. Saya rajin belajar, setiap saya mau malas saya ingat hadiahnya gitu ya. Mungkin bagi anak-anak itu mungkin handphone yang mahal itu. Saya membayangkan itu, lalu kemudian ini memotivasi saya untuk belajar dan akhirnya saya dapat nilai yang bagus. Nah, lalu yang ketiga ditanya saudara ya, apa yang memotivasi kamu bisa mendapat nilai yang baik? Lalu dia katakan, oh saya lihat papa saya. Papa saya yang bekerja setengah mati gitu ya. Dari pagi sampai sore, keringat yang keluar dari tubuhnya, supaya saya punya biaya untuk sekolah. Saya lihat mama saya, yang harus bangun pagi, siapin makanan, menemani saya belajar, menolong saya. Ya, ketika saya ada masalah, ketika saya sakit, dia tolong saya. Lalu dia bilang melihat itu semua, masa saya gak mau belajar dengan baik? Maka saya harus belajar dengan baik. Karena orang tua saya sudah mengasihi saya, bahkan berkorban untuk saya. Saudara, ini adalah salah satu contoh ciri kasih yang digerakkan oleh kasih. Dan penggerak kasih orang Kristen itu kasih terbesar. Kristus yang mengasihi kita. Saudara, hari ini kalau kita berbuat kasih, yang membedakan kita dengan kasih dunia ini adalah kita mengasihi karena Allah mengasihi kita. Kalau di dunia ini mungkin ada banyak orang mengasihi. Oh saya mengasihi, saya mau berbuat baik, saya tolong orang. Karena saya takut nanti ada karma. Saya takut nanti kalau saya jahat sama orang ada hukuman, ada kejahatan juga menimpa saya dan keluarga. Saudara, kasihnya itu bukan kasih yang sejati, tapi kasih karena ketakutan. Atau mungkin karena kalau saya baik, nanti mungkin amal saya atau kebaikan saya itu akan dinilai Tuhan, wah baik. Kemudian saya akan mendapatkan hadiah gitu ya, surga hadiahnya. Atau mungkin hadiahnya dapat sesuatu yang lain gitu ya, berkat Tuhan. Oh itu sudah bukan kasih yang sejati, itu kasih yang ada maksudnya. Tetapi kasih yang sejati, itu kasih yang melihat kepada Allah. Identitas kasih itu. Kasih yang sejati itu ada yang melihat Kristus. Kasih yang dinyatakan itu anak tunggal Allah yang disalibkan dan mati. Lalu itu mendorong dia, saya ini yang berdosa ini sudah diselamatkan. Masa saya tidak mengasihi? Masa saya tidak melayani? Masa saya tidak menyembah Tuhan? Masa saya tidak mau tolong orang? Apapun ya, orang itu mau balas saya, mau balas kebaikan dengan kejahatan itu terserah dia gitu. Tapi bagi saya tugas saya adalah, saya ini sudah dikasihi. Maka saya harus mengasihi orang lain. Apapun respon dia terhadap saya, apapun balasan dia terhadap saya. Bagi saya mengasihi. Bukan berdasarkan respon dia, tapi karena Allah lebih dulu mengasihi saya. Saudara, mari kita mengasihi seperti kasih Kristus, kasih yang sejati, bukan kasih dari dunia ini. Kasih yang melihat identitas Allah, bukan asal kasih, tapi kasih yang seturut dengan kehendaknya. Kasih yang memandang kepada Kristus yang mati itu, yang menggerakkan kita untuk mengasihi orang lain. Adakah hari ini di hatimu rasa benci, rasa dendam, rasa tidak mampu mengasihi orang yang berbuat jahat kepada engkau? Hari ini saya ajak kau tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa kepada Tuhan, memohon. Tuhan, buka hatiku supaya aku pun menerima kasih yang sejati itu. Sehingga ketika aku menerima kasih itu, hidupku dibebaskan dari benci, dari rasa sakit hati. Sehingga aku mampu mengasihi saudaraku. Bahkan mampu mengasihi orang yang memusuhi aku. Karena kasih ini digerakkan oleh Allah yang sudah lebih dahulu mengasihi aku. Tuhan, mampukan kami oleh kasih-Mu untuk bisa mengasihi orang lain. Mengasihi sesama ini. Tuhan, bukalah mata kami, kepekaan kami. Sehingga bisa melihat orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan kasih, membutuhkan hidup kekal. Sehingga kami bisa menyatakan kasih kami kepada mereka.
Mungkin hari ini kami bisa mulai dengan menyapa mereka, mendoakan mereka, membantu dengan apa yang kami bisa. Tapi bukan lagi dengan motivasi supaya kami dipandang baik, tetapi dengan motivasi karena Allah sudah memberikan kami kasih yang terbesar itu lebih dulu. Tolong mampukan umat-Mu supaya kami bisa mengasihi seperti Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.